kalau seorang marketing nih Pak, udah goals nih, udah merasakan dirinya menempatkan posisi ini udah passion saya, itu apa sih Pak dampaknya bagi dirinya? Dampaknya ketika orang sudah menganggap pekerjaannya adalah hobinya, apa yang dilakukan saat ini adalah kesenangannya, passionnya. Pertama dia akan bekerja dengan mudah. Hari-hari itu dilewati dengan mudah gitu kan, tanpa beban, tanpa pikiran. Karena kenapa ini udah dia hobinya gitu kan. Semua pekerjaannya akan diselesaikan dengan mudah. Kedua, ya dia akan bisa lebih amanah. Nah, kemudian yang ketiga ya tidak perlu stres lah gitu kan. Sekarang banyak penyakit asam lambung gitu kan. Kalau kita menganggap pekerjaan kita beban, ya kita akan bisa terserang asam lambung gitu kan. Makanya ya kita harus senang dengan pekerjaan kita syukuri. Ingat bahwa ketika Anda punya kelebihan dari apa yang Anda dapatkan, ya Anda berbagi dengan orang. Nah, itu kuncinya seperti itu. Ada istilah anak muda loh Pak zaman sekarang. Apa? Kerja tipes. Oke, jadi kadang anak muda itu sekarang ya memang unik gitu kan. Tapi inilah culture mereka. Nah, saya pernah yang beberapa waktu lalu viral itu adalah visi foya misi foya, visi misi foya gitu kan. Jadi jangan pernah Anda berpikir seperti itu sebagai anak muda. Jadi jangan Anda pernah berpunya pikiran bahwa muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, saya cuma nanya, tiket surganya dari mana belinya gitu. Saya numpang beli gitu kan. Meskipun lewat calo saya nggak apa-apa gitu. Kalau kita punya sebuah angan-angan, jadi kalau muda berkarya, rajin berderma gitu kan. Tua kaya raya dan rajin berderma, mati ya kemungkinan masuk surga gitu kan. Karena masuk surga itu adalah kekuasaannya Gusti Allah gitu kan, kekuasaannya Tuhan, bukan kita bisa menjustifikasi orang itu akan masuk surga atau enggak, kan nggak bisa gitu kan. Makanya intinya bahwa jangan pernah punya visi misi foya-foya gitu kan. itu lupakan gitu kan. Anda kalau belajar dari orang-orang sukses di dunia ini, semuanya melalui kerja keras. Saya bilang, saya pernah beberapa waktu lalu lihat vlognya Deddy Corbuzier, podcastnya Deddy Corbuzier dengan William Tanuwijaya. Nah, itu luar biasa buat saya. Dia adalah anak muda yang kuliah sambil menjaga wartel, kuliah sambil menjaga warnet, dia bekerja siang malam dan akhirnya menjadi orang sukses. Dia hanya punya moto, kalau nggak salah, nanti mohon maaf kalau dikoreksi. Kalau kita berani bermimpi dan mengucapkan mimpi itu menjadi komitmen, kalau nggak salah seperti itu. Jadi mimpi itu kalau diucapkan menjadi komitmen. Komitmen kalau dilaksanakan itu menjadi kenyataan, katanya William Tanuwijaya. Itu memang benar. Kalau Anda punya mimpi, beranilah untuk segera mengeksekusi. Kalau Anda punya mimpi, jangan terlalu lama Anda tidur, segera bangun dan beranilah untuk berbuat. Kalau Anda punya rencana, beranikanlah Anda untuk mengeksekusi segala apa yang Anda rencanakan tersebut. Supaya apa ya? Kita tidak hanya bermimpi. Boleh manusia itu bermimpi. Tapi kalau kita tidak mengeksekusi mimpi itu, ya selamanya itu akan jadi mimpi. Mungkin akan dieksekusi oleh orang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menjadi seorang marketing, udah kita mendapatkan pekerjaan, kita dipercaya perusahaan, dikasih amanah dari Tuhan, ya kita kerjakan. Buat itu menjadi kesenangan. Supaya apa? Supaya pekerjaan Anda bisa Anda lakukan dengan benar, Anda bisa mendukung visi misi perusahaan Anda bisa berkembang, Anda yakinlah bahwa Anda juga akan mengikutinya. Ingat bahwa perusahaan itu adalah bahtera besar yang membawa kita, organisasi kita dan keluarga kita menuju pulau impian. Kalau Anda tidak bekerja semaksimal mungkin untuk bahtera itu, ya ketika bahtera ini karam di tengah lautan, Anda dan keluarga Anda juga akan merasakannya. Bener, selain untuk berdampak diri sendiri, berdampak untuk orang lain ya Pak, seorang marketing itu. Nah, untuk efeknya sendiri nih Pak, atau dampaknya sendiri dari adanya seorang marketing ini dalam pemulihan ekonomi, apalagi sekarang saat pandemi ya Pak, itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi memang saat ini kondisi kita pandemi gitu kan, banyak sekali ujian-ujian yang datang, ya kita bilang bahwa ini adalah ujian dari Tuhan. Kita sebagai manusia jangan pernah suudzon sama Tuhan. Betul. Kita harus berhusnudzon pada Tuhan. Apapun yang kita terima saat ini adalah ujian dan kita harus hadapi. Ingat bahwa ketika saat ini kita mengalami kesulitan dan kita hanya mengeluh, kita hanya protes, ya tidak akan pernah hasil. Ingat bahwa sukses itu akan Anda akses ketika Anda tidak banyak protes. Wah. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda itu harus berproses. Kalau Anda hanya protes, ya Anda tidak akan bisa mengakses sukses. Seperti itu. Nah, jadi kita harus banyak-banyak melakukan yang namanya usaha. Nah Pak, kan menjadi seorang marketing itu kan sangat berat bebannya. Kalau dilihat kayak
life is never flat. Nah, kehidupan seorang marketing itu tidaklah sangat mudah. Dari cerita-ceritanya Bapak tadi itu kayak menjelaskan bahwa marketing itu harus terus belajar, harus terus mengerti keadaan, harus bisa survive lah di zaman-zaman, di periode-periode zaman, kayak harus ikut arus terus kan Pak. Nah, pernah nggak sih Bapak itu ngeluh menjadi seorang marketing kok susah banget atau mungkin sambat gitu, pernah nggak sih Pak? Oke, jadi ketika jenengan tanya pernah nggak saya mengeluh? Pernah jawaban saya. Pada saat awal-awal saya menjadi marketing itu saya merasa berat. Ternyata ini bukan passion saya, ini bukan cita-cita saya, ini bukan angan-angan saya menjadi marketing. Tapi ketika setelah saya merenung, setelah saya berpikir, ketika kita merasa berat, ya selamanya ini akan menjadi beban. Yang namanya berat itu harus dipecahkan. Sama ketika Anda punya masalah, ya harus dipecahkan. Jangan dipendam. Ingat bahwa saya punya sebuah filosofi Jawa gitu kan. Nah, jadi keono nyukuri nikmat ben lali rasane sambat. Wah. Kenapa? Ketika Anda mensyukuri apapun yang Anda dapatkan saat ini, Anda akan lupa sambat, akan lupa mengeluh gitu kan. Jadi perbanyaklah Anda bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan. Ketika saya berpikir seperti itu, jadi saya sudah mencoba merubah paradigma saya. Apapun yang saya dapatkan saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan saya yakin bahwa di luar sana banyak orang mengantri demi pekerjaan yang saya jalankan saat ini. Wah. Dan ketika saya hanya igla-igli, ketika saya hanya nyantai, tidak berupaya semaksimal mungkin, kemudian saya keluar dari perusahaan saya, perusahaan nggak akan pusing. Mereka kan gampang jadi pengganti saya. Tetapi permasalahannya, saya akan pasti pusing gitu kan. Kenapa? Sak mumet-mumete wong kerja lebih mumet wong nganggur. Iya, betul. Nah, makanya Anda harus berpikir bahwa sepusing-pusingnya orang kerja itu lebih pusing lagi kalau menganggur. Makanya ketika Anda mendapatkan pekerjaan saat ini, apapun pekerjaannya, ketika pekerjaannya belum menjadi sebuah hobi buat Anda, mulai berpikirlah untuk mengubah beban itu, kayak yang Anda anggap beban, menjadi sebuah kesenangan. Yang Anda anggap itu sebuah ketekanan, Anda harus mengubah menjadi sebuah passion. Supaya apa? Supaya pekerjaan Anda bisa Anda selesaikan dengan baik, supaya Anda bisa lebih banyak mengabdi pada korporasi. Tujuan supaya apa? Ya, itu adalah lumbung periuk keluarga Anda. Ojo sampai guling, gitu kan? Nah, itulah tujuan. Guling siji, guling kabeh. Iya, gitu kan? Makanya seperti itu, gitu. Kalau dalam istilah anak muda ya Pak, itu ada istilahnya hashtagnya ya Pak, itu jangan lupa sambat hari ini. Mungkin itu yang harus dihilangkan ya Pak. Oke, jadi ketika saat ini saya tuh banyak melihat banyak sekali hashtag-hashtag anak muda yang memang ya agak lebih gitu kan. Jadi kita harus berpikir jangan hanya, karena ketika kita mengeluh itu sebenarnya kita mensugesti diri kita sendiri. Gitu ketika kita bilang ini sulit, ya itu akan menjadi hal yang sulit. Makanya kita harus yakin, kita harus positive thinking. Apapun yang di depan kita harus bilang ini mudah, ini mudah, ini mudah. Ya, lama-lama juga akan mudah. Dan solusinya Pak, untuk kayak menghilangkan stigma jangan lupa sambat hari inilah, kayak gitu, itu gimana? Nyukuri nikmat. Jadi kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan Tuhan. Jadi Anda harus berpikir ya, karena sekarang itu anak muda itu lebih seneng lagu mundur alon-alon gitu kan. Wah, seharusnya siap. kita lagunya maju tak gentar gitu kan. Nah, dulu pahlawan itu membuat lagu itu maju tak gentar supaya kita punya semangat juang, kita punya dedikasi yang luar biasa, maju tak gentar. Sekarang lagunya mundur alon-alon gitu kan ya. Kita harus mengubah pola itu gitu kan. Bagaimana kita mencoba mensugesti positif pikiran kita, karena pikiran alam bawah sadar kita itu akan mengikuti apa yang kita sugestikan. Kalau Anda bilang saya tidak bisa, ya Anda tidak akan pernah bisa. Tapi kalau Anda bilang saya bisa, Anda pasti bisa. Saya mampu, Anda akan mampu. Nah, coba nanti belajarlah ilmu sugesti. Nah, jadi sugesti bawah sadar. Saya punya cerita gitu kan. Saya adalah orang yang suka mensugesti pikiran saya. Dulu ketika saya SMA itu saya punya cita-cita bekerja di luar negeri. Di dinding tembok saya itu saya tulisi besar gitu, saya akan pergi ke luar negeri. I will go to abroad gitu. Ini bener, saya tulisi besar gitu kan. Dan itu saya lihat terus, saya mensugesti pikiran saya. Alhamdulillah saya bisa bekerja di luar negeri. Di Singapura. Di Singapura gitu, di perusahaan, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Kemudian ketika saya balik, saya bekerja di beberapa perusahaan perbankan. Saya dulu itu waktu di BRI, saya di kantor cabang Tulungagung. Saya itu sering ketika pagi itu nongkrong di perempatan sambil melihat kantornya BRI. Saya pasti bisa bekerja di situ. Ketika saya balik, saya mampir lagi di situ. Saya lihat yang kantor BRI. Dan alhamdulillah nggak sampai 2 tahun saya bekerja di situ. Merinding saya Pak. Kemudian tahun 2015 ini cerita bener.
Pada waktu IAIN itu masih bangun gedung, dan saya berpikir, saya udah cukup lah waktunya untuk bekerja menjadi marketing. Saya pingin menjadi seorang guru, saya pingin menjadi seorang pengajar, dosen. Saya tahun 2015, 2016 itu kerjaan saya nongkrong di depan gedungnya Febi. Pada waktu itu masih dibangun. Di situ ada yang namanya penjual es degan. Saya setiap di situ, saya cuma berpikir nih, ya Tuhan, kira-kira bisa nggak saya masuk situ? Saya selalu mensugesti diri saya setiap hari. Nggak setiap hari lah, saya sering seminggu 3 kali saya nongkrong di situ sambil melihat gedungnya Febi pada waktu itu yang masih dibangun. Dan alhamdulillah sampai 1 tahun saya ditelepon sama IAIN untuk mengajar sebagai dosen praktisi. Ya akhirnya saya masuk. Dan saya yakin bahwa sugesti itu benar adanya. Makanya Anda sebagai anak muda, Anda sebagai mungkin Gen B, Anda harus mensugesti diri Anda. Kira-kira cita-cita Anda apa sekarang? Saya pengen masuk BI, ya udah sugestikan terus gitu di pikiran Anda. Ya insya Allah ketika Anda berupaya, Anda berusaha dan berdoa, ya insya Allah Tuhan akan mengabulkan keinginan Anda. Amin. Jadi seperti itu gitu. Jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, untuk dari Pak Denny sendiri, apa ada motivasi untuk teman-teman remaja sekarang ataupun mungkin yang saat ini sedang bekerja dan mungkin masih stuck atau masih berada di posisi ketika bekerja itu, aduh ini bukan passion saya, mungkin ada nggak motivasi dari Pak Denny untuk mereka? Oke, jadi kuncinya bahwa apa bedanya orang sukses dengan orang gagal? Kalau orang sukses itu selalu punya prinsip, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Orang gagal selalu punya prinsip, kalau orang lain bisa, kenapa mesti saya? Itulah prinsip orang gagal. Makanya kalau Anda pengen menjadi orang sukses, ketika Anda melihat orang sukses, Anda harus berpikir bahwa saya pasti bisa menjadi dia. Itulah yang harus Anda sugestikan. Kemudian orang sukses itu selalu punya banyak cara. Orang gagal selalu punya banyak alasan. Nah, makanya Anda jangan pernah beralasan, jangan punya excuse buat diri Anda. Saya harus bisa, saya harus bisa. Apapun yang Anda cita-citakan, apapun yang Anda rencanakan, usahakan Anda kejar mulai sekarang. Ingat bahwa saat ini Anda masih belajar, Anda menjadi anggota Gen B, itu adalah kehormatan yang luar biasa yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Anda. Gunakan itu sebagai wahana Anda untuk belajar. Ketika Anda saat ini belajar, Anda saat ini keras pada diri Anda, 10 tahun yang akan datang, kehidupan yang akan lunak pada Anda. Wah. Kalau sekarang Anda lunak pada diri Anda, 10 tahun kehidupan yang akan keras pada diri Anda. Keren sekali Pak Denny. Terima kasih buat Pak Denny atas hari ini. Kita telah membedah, mengkupas tuntas buku dari Pak Denny, Marketing Kelas Wahid. Nah, buat teman-teman, terima kasih karena telah menyimak video ini dari akhir. Ada satu kata dari saya yang mungkin mengutip dari bukunya Pak Denny, bahwa Anda bisa menawarkan masa lalu, tapi anak muda menawarkan masa depan dan visi misi yang gokil. Saya Iftitah Zulfita Mardiana, bye-bye.